Saya melihat dan mendengar ramai sekali di YouTube komentar-komentar netizen terkait atau pernyataan, mohon maaf nih, Ketua Roisam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Rame, netizen banyak komentar. Yang kedua terkait Kiai Haji Fahrul Razi, Ketua PBNU, rame. Kemudian terkait pernyataan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa, rame, dan yang lainnya. Bagi saya, dengan berkomentarnya tiga kiai yang konon katanya itu tokoh PBNU, pemegang jabatan tertinggi di NU, sebuah organisasi besar yang saya sangat hormati. NU tersebut saya sangat hormati, ya. Ini sebetulnya bagi saya hal yang menggembirakan, hal yang membuat saya senang dan suka. Berarti diakui atau tidak, secara langsung atau tidak, ini tesis Haji Imad ini diperhatikan oleh mereka. Berarti tesis Haji Imad ini membawa efek. Buktinya mereka mereaksi. Walaupun reaksi tersebut, menurut saya, reaksi mereka tersebut, tiga kiai tersebut, ini menurut saya belum pantas dinilai sebagai tanggapan seorang ilmuwan, seorang ulama. Saya memandang dan menilai tanggapan mereka ini hanya tanggapan orang-orang yang punya pendapat sendiri, hasil pendapat sendiri. Dan saya khawatir mereka ini menanggapinya karena keberpihakan. Saya khawatir, saya menduga hanya keberpihakan kepada Habib, kemudian mereka sok-sokan ingin jadi pahlawan, ingin jadi pembela, memaksakan diri untuk berpendapat, berkomentar tentang nasab yang dibahas oleh Haji Imad melalui tesisnya. Terkesan dipaksakan, yang akhirnya komentar mereka menurut saya tidak punya mutu, ngawur, dan ini justru akan jadi bumerang bagi mereka. Ya, terbukti saya melihat komentar-komentar netizen, ya, yang memandang objektif. Menurut saya ini netizen ini memandang objektif, netral, karena mereka bukan orang yang sengaja dibayar atau dibisik-bisiki oleh oknum Habib yang sementara saat ini sedang dibatalkan nasabnya, udah rame. Jadi netizen ini lebih netral, lebih ngerti, objektif. Nah, netizen yang objektif, yang netral, yang jujur, nah, ini komentarnya sangat kalau mereka nih, para tokoh tersebut membaca, mereka harusnya malu dikomentari oleh orang-orang yang di sana dari berbagai kalangan, tetapi benar gitu komentarnya. Malu sekali. Seorang yang katanya tokoh NU, Roisam PBNU, Wakil Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU, dikomentari oleh netizen dari berbagai kalangan, di mana komentarnya benar menurut saya. Ini hal yang prihatin sebetulnya. Satu sisi saya bahagia, tokoh-tokoh tertinggi NU
berkomentar. Rois Am PBNU KJ Miftahul Ahyar komentar. Waketum PBNU Kiai Haji Julfa Mustafa komentar. Ketua PBNU Doktor Haji Fahrul komentar. Sayang komentar mereka ditanggapi, diterima oleh netizen, oleh masyarakat luas itu dengan pandangan-pandangan yang kurang baik, sinis. Dan mereka yang mengomentari ini netral betul. Jadi tanpa sekali mutu dan kualitas oknum-oknum yang katanya alim di zaman sekarang, bahkan petinggi sebuah organisasi besar, mutunya kelihatan sekali gitu loh. Sangat disayangkan. Lalu seharusnya bagaimana? Menurut pendapat saya, kalau mereka ini memang alim dan mempunyai jabatan tinggi di sebuah organisasi besar, yaitu NU, disclaimer ya, saya tidak sedang membahas NU. NU di mata saya tetap organisasi besar, organisasi hebat, organisasi yang bermanfaat, pendirinya didirikan oleh ulama-ulama yang hebat. Ini oknum yang sekarang menjabat di NU yang sedang saya bahas. Yang mestinya mereka ini yang merasa dirinya alim, tokoh besar, ulama dari sebuah organisasi keislaman yang sangat besar, mestinya dalam menyikapi sebuah persoalan yang berkaitan dengan umat, dalam hal ini khususnya berkaitan dengan nasab, ini mbok ya dijawab, dikomentari sesuai dengan status mereka sebagai alim. Artinya begini, cobalah mereka ini kalaupun mau ngebela Balawi, monggo silakan, hak mereka. Mau habis-habisan mereka ngebela Balawi, monggo. Entah ngebelanya karena memang merasa Balawi benar, entah ngebela Balawi karena memang kedekatan, entah ngebela Balawi karena memang cinta, entah ngebela Balawi karena memang husnudon, monggo itu hak mereka. Atau sebaliknya, entah mereka ngebela Balawi umpamanya mereka dijadikan buzzer oleh oknum Balawi yang sudah mereka bela, atau dijadikan jongos oleh ucrit-ucrit tersebut. Siap, terserah apapun itu motif pembelaan. Yang penting cara membela, cara mereka membela itu ya tentu jangan dengan sesuatu yang akan membuat mereka jadi blunder, jadi seperti anak kecil, jadi seperti boneka, jadi seperti membuat hal yang cekurang bantum disengserikan ke masyarakat yang serikeun nganilai lucu gitu kan, jadi kasihan mereka. Gimana juga mereka ini seorang alim, punya jabatan tinggi sebuah organisasi besar, kalau diketawain dianggap masya Allah, subhanallah. Kenapa? Akibat komentar mereka yang tidak keren lah ya. Mestinya sanggah tesis Haji Imad atau yang lain, sanggah statementnya Gus Abbas Buntet, Gus Fuad, Gus Aziz, disanggah dengan gentleman, dengan keilmuan, sesuai dengan status mereka. Yang seperti apa? Ya kan mereka ini ahli kitab kuning. Masa mereka nggak paham? Tunjukkan kitabnya, baca kitabnya. Mana kitab-kitab yang bisa merungkatkan tesis Haji Imad? Mana kitab-kitab dan dalil nasab yang bisa merungkatkan statement Gus Abbas Buntet, Gus Fuad, Gus Aziz Jajuli, Kiai Haji Nur Ikhya, dan yang lainnya, dengan kitab, dengan ilmu, jangan dengan pendapat pribadi. Bila mana perlu mereka ini, ya Rois Am, Kiai Julfa, Kiai Fahrul Raji, perlihatkan manuskripnya, datanya, lengkapi kitabnya. Kalau umpamanya Gus Aziz memakai kitab, maka mereka untuk menyanggahnya pakai kitab lagi. Kalau statementnya Gus Abbas, dasar kitab, referensi, pakai mereka kitab lagi. Jadi kitab dipatahkan oleh kitab, ilmu dipatahkan oleh ilmu.
Maka ini yang disebutnya keren ini. Itu berarti mereka sedang menunjukkan kualitas kealimannya. Jadi tidak dipandang oleh netizen mereka kualitas jongos. Yang kualitas jongos. Apalagi kalau ada pandangan mereka jadi buzzer RP dari oknum ucrit-ucrit itu. Ini kan bagi saya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Walau bagaimanapun, saya ini menghormati Kiai Haji Miftahul Akhyar, menghormati Kiai Haji Zulfa Mustafa, menghormati Dr. Fahru Roji dan yang lain, Kiai Haji Koyum. Mereka ulama-ulama, katanya, kiai-kiai katanya. Sangat miris kalau kalau diketawakan, direndahkan, jadi bulan-bulanan netizen, kan kasihan. Akhirnya pembelaan mereka dapat tidak, hasil tidak, ngefek tidak, rungkad, nama mereka rusak, nama mereka. Yang lebih ironis ketika nama mereka rusak di mata masyarakat Indonesia, di mata masyarakat Islam, di mata netizen, buruk, jelek. Nama mereka akibat statement mereka yang tidak bermutu, maaf nih, menurut saya tidak bermutu, seperti anak kecil. Rungkadnya mereka ini, rusaknya mereka ini, kualitas mereka menjadi buruk ini, ya, ini yang buat saya prihatin berpengaruh pada NU. Wibawa NU jadi pudar, karomat NU jadi pudar akibat ulah tingkah mereka. Piseriun lucu, antu tekuduh dilakukan ku orang-orang seperti itu. Jadi saya sendiri mempertanyakan kualitas kealiman mereka. Bener nggak sih ini alim? Bener nggak ini pengurus PBNU? Bener nggak sih? Bener nggak? Jadi tanda tanya saya ini sebetulnya. Saya ini pecinta NU loh, fanatik NU terus terang aja. Dari dulu saya, sebelum saya semangat terhadap NU, secara kultural saya fanatik NU. Gimana juga kalau tidak salah nih di Banten ini, kalau tidak salah nih mengalir di saya ini dari seorang darah Dewan Mustasar NU di Banten, pertama kali didirikan di Banten. Itu salah satunya kakek saya. Jadi sangat fanatik saya terhadap NU sampai sekarang. Apalagi pokoknya saya walaupun rendah-rendah saya duduk di struktural umpamanya. Jadi membuat miris ketika ada oknum petinggi NU yang saya kagumi akibat dari perbuatan ucapan kayak anak kecil tidak bermutu, diketawakan netizen dan sebagainya. Ini kan berpengaruh pada NU, di mana NU bagi saya itu keramat lah bagi saya mah. Organisasi keramat, anggaplah seperti itulah. Yang saya jaga benar-benar, dan saya juga sempat menjadi marah ketika NU secara organisasi dihina, dituduh buruk, dituduh liberal. Saya juga menjadi marah. Nah sekarang menjadi prihatin ketika ada oknum petinggi NU yang sudah alim masyhur, kok seperti anak kecil. Sangat disayangkan sekali. Ya, saya berharap ini jangan malu-malu lah, jangan malu-malu kucing. Jika memang ini para tokoh-tokoh di NU, maaf nih, mau ngebela Balawi, nah itu bagus, acung jempol saya. Siapa aja di tokoh-tokoh NU, orang NU, dengan alasan apapun mau ngebela Balawi, dalam kurung merungkatkan tesis Haji Imad, mencari kebenaran, saya dukung. Saya dukung. Saya menunggu dari kemarin. Silakan lakukan. Apakah di NU itu tidak ada ADRT, aturan menyelesaikan persoalan umat? Bagaimana sikap NU menyelesaikan persoalan bangsa, agama, dan negara? Termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di umat, di mana sudah rame. Bagaimana sikap NU? Apa mau diem? Mau dibiarkan? Tidak ngefek, tidak pengaruh? Lah,
Lalu apa fungsinya NU? Belanda aja dilawan, ya kan? Teroris dilawan, arogansi dilawan, radikalisme dilawan, organisasi paham-paham yang akan membuat kisruh pemerintah Pancasila dilawan oleh NU. Ya, loh kok persoalan yang terjadi di Indonesia, di negeri sendiri, yang justru karena konon katanya yang dianggap ini berkaitan dengan kehormatan kemuliaan Dzurriyyatun Nabi, yang kata mereka harus dimuliakan, kenapa diem? Kalau memang mereka memuliakan Habib itu sebagai Dzurriyyat Nabi, meyakini Habib Dzurriyyat Nabi yang dasarnya kuat, harus dimuliakan, tidak menghormati Nabi Muhammad, berarti ini serius, berarti ini persoalan yang tidak bisa disepelekan. Jadi sangat aneh kalau ada oknum NU menganggap persoalan nasab ini tidak ada pengaruhnya apa-apa, nggak ngefek. Ini otaknya dikemanain? Kata mereka satu sisi Dzurriyyatun Nabi wajib dimuliakan, wajib dihormati. Nggak bakalan kita tahu apa-apa di Indonesia. Nah, kalau tanpa Imam Ubaidillah, blak blak blak, kita sudah merasakan berkahnya blak 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 Habib. Mereka ngagung-ngagungkan Habib. Berarti mereka punya kepedulian, perhatian pada Habib. Tetapi kenapa mereka tidak menggunakan disiplin ilmu, tidak menggunakan kekuatan kekuasaan NU untuk menyelesaikan persoalan ini dengan adil? Awas, dengan adil, jangan keberpihakan. Berpihaklah kepada Allah, netral, berpihaklah kepada Rasulullah, berpihaklah kepada ilmu, berpihak kepada agama Islam. Jangan hanya karena ada fulus, jangan karena ada kedekatan, jangan karena ada bisikan-bisikan, kemudian mengatasnamakan sama-sama orang Indonesia, bla 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 bla. Kemudian tesis Haji Imad yang memang notabene benar terbukti secara ilmu mau dipadamkan. Itu pengkhianatan terhadap ilmu, pengkhianatan terhadap syariat Islam, bahkan pengkhianatan menurut saya terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang itu Habib terbukti di sisi Rasul, di sisi Allah, bukan Dzurriyyatun Nabi, kemudian dibela, dipaksakan dengan berbagai macam apapun alasan dalih untuk menjadi Dzurriyyat Nabi oleh oknum-oknum yang ngaku petinggi NU. Ini kan pengkhianatan terhadap Rasulullah Muhammad SAW kalau menurut saya. Kecuali jika memang benar di sisi Allah, di sisi Rasulullah, memang Habib itu Dzurriyyatun Nabi, mereka bela, tidak bisa dikatakan mereka pengkhianat Rasulullah Muhammad SAW. Gitu loh. Yo, coba jangan malu-malulah kepada para petinggi NU yang sekarang duduk di NU, ya siapapun dia, kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar, Julfa Mustafa, Fahru Roji dan sebagainya, jangan malu-malu. Ayo jantan. Bagaimana NU bersikap? Mengatasnamakan NU silakan monggo. Ayo, mau atasnamakan pribadi monggo. Tetapi yang sangat jelas loh, biar terang benderang, biar masyarakat Indonesia ini tahu jelas siapa satria, siapa pecundang. Gitu loh, siapa yang ikhlas, siapa yang dibayar, siapa yang buzzer RP, siapa yang memang pejuang. Ada loh, katanya doktor, megang jabatan tinggi di PBNU, tapi bisanya pinternya hanya suudon dan fitnah, nuduh pejuang-pejuang yang sedang mencari kebenaran tentang terkonfirmasinya atau tidaknya nasab Balau ini, menuduhnya buzzer RP. Ini kan maaf ya, ini oknum dokter loh yang punya jabatan tinggi di NU, bisanya cuma nuduh, bisanya cuma fitnah. Apa-apaan ini? Sangat tidak layak orang seperti itu duduk di NU menurut saya. Hanya ngotori NU. Kurang banget dia meninggal luar. Ayo bakal ngotoran NU mengges. NU terbutuh orang-orang yang kotor seperti itu. NU itu organisasi keramat, organisasi yang dimuliakan oleh siapapun termasuk oleh saya. Ya, yang tidak pantas diduduki oleh oknum-oknum yang katanya dokter tapi tukang fitnah, nuduh orang sembarangan, nuduh buzzer RP. Kali-kali jangan, bukan orang lain, jangan-jangan tuduhan itu kembali pada dirinya. Saya punya bukti loh, saya punya bukti, dan WA itu ada di saya, bukti menuduh buzzer RP itu
itu ada di saya. Ya, apakah itu akademisi, tokoh NU? Apa begitu cara menyelesaikan masalah dengan tuduhan? Begitu. Dan orang itu duduk di NU, mempunyai jabatan tinggi NU, memalukan sekali. Ampun. Masya Allah, tabarakallah. Waduh, saya prihatin. Saya pencinta NU. Saya memuliakan NU sebagai organisasi besar. Jujur aja, saya bangga dengan NU. Tetapi menjadi sedih ketika oknum-oknum yang duduk di jabatan tinggi di NU, maaf, menurut saya ini hampura, tidak bermutu. Dia alim, saya akhirnya meragukan, betulkah dia alim? Dia petinggi jabatan, betulkah dia memang cocok untuk menduduki jabatan tersebut di NU? Jujur aja. Yang kemudian, udahlah, saya menghimbau nih kepada siapapun dia. Mohon maaf nih, kalau boleh menghimbau, ini hanya usul aja, usul. Awas, ini usul ya. Ini usul ya, usul. Hanya usul nih. Diterima, monggo, tidak diterima silakan. Usul orang kecil, rakyat kecil, orang bodoh. Saya ini orang Banten. Yusuf nih orang Banten ya. Muncul nih usulan dari saya, ya Yusuf yang dari Banten. Saya katakan saya dari Banten. Saya jelaskan nih, saya Yusuf, pimpinan Ponpes Tekian Al Mubarak Cina Kabupaten Serang, Banten, ini mengusulkan biar saya ini jelas gitu ya, mengusulkan, mohon maaf, kepada yang terhormat Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, Wakil Ketua Umum Julfa Mustafa, kepada Ketua PBNU Dr. Haji Fahru Roji, ya. Jika memang akan ikut-ikutan ngebahas, mengomentari atau membela Ba'alawi, apapun itu alasannya, monggo ya. Kalau tidak mau menggunakan prosedural aturan secara keorganisasian NU, umpamanya karena menganggapnya tesis Haji Imad ini tidak ada apa-apanya, nggak mesti diselesaikan dengan keorganisasian aturan NU, umpamanya karena dianggap remeh kecil, monggo. Tapi ya, Anda ini kalau bisa, kalau gentle ya, jujur gentle, daripada malu-maluin NU, lebih baik Anda mengundurkan diri aja dulu, mengundurkan diri dulu dari jabatan di NU. Jadi Anda nanti bicara bukan sebagai seorang NU. Biar kami enak nih menghadapinya. Jadi kami tidak sungkan karena ada NU-nya. Ketika Anda ini masih ada di NU, jadi Rois Am NU, jadi ketua PBNU, jujur aja kami masih punya etika menghormati NU-nya, Dengar ya, saya dan kawan menghormati NU-nya yang melekat di dalam diri kamu. Jadi tolong biar enak nih kita fair ya. Lebih saya mengusulkan Anda mengundurkan diri dulu menjadi ketua Rois Am PBNU, ketua PBNU, wakil ketua umum. Jika memang mau ikut-ikutan ngebela itu Ba'alawi. Kalau cara pembelaannya tidak apa ya, tidak elegan lah, tidak bermutu lah. Ngapain malu-maluin? Sedih saya pecinta NU. Jangan dikotori NU oleh statement-statementmu yang membuat diketawakan oleh kami. Jangan kotori NU. Jangan. Kalau mau berbicara, berstatementlah yang membuat NU lebih dihormati, lebih berkibar. Jangan kotori NU. Tegas ya. Sekali lagi usul. Jika memang Anda ini ingin ngebela Ba'alawi, monggo silakan, saya sambut gembira. Ya, tetapi agar ini nanti NU tidak kotor, ya, lebih baik Anda ini mengundurkan diri dulu dari jabatan NU. Biar enak nih. Kemudian selesaikan persoalan nasab ini dengan keilmuan. Bongkar kitab. Anda bicara di YouTube dengan kitab. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kiai Haji Nur Ikhya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Haji Imad. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gus Aziz. Mana kitabnya? Baca. Yang dimana itu merungkatkan tesis Haji Imad. Pakai kitab. Kedengar enggak? Kitab kuning, baca di YouTube. Jangan statement pribadi. Ya.
Apalagi statement yang sudah basi, diketawain netizen, basi statementnya. Ubaidillah itu tokoh yang tidak fiktif, yang muhadis bla bla. Netizen sudah tahu, bos. Apa tidak membaca, mendengar, melihat, menyaksikan, memonitor YouTube? Ya, Ba'lawi itu tersambung ke Said Ahmad Muhajir seperti yang dikatakan kalau dasar yang dikatakan oleh Zulfa. Basi, netizen sudah tahu. Ya, termasuk Pak Roji. Ya, lucu. Tidak ngefek omongan kalian ini. Coba kalian ngomongnya dengan kitab, bukan pendapat pribadi. Tukang beca juga boleh-boleh pendapat pribadi. Tukang ngalalau di sawah bisaeun pendapat pribadi. Coba yang bicaranya itu kitab ulama. Kitab apa, siapa ulamanya, abad berapa. Begitu loh, itu namanya alim. Itu namanya tokoh NU. Ulah ngisin-ngisinkeun NU. Pendapat-pendapat pribadi anu nyen basi. Yo. Mudah bisa didengar nih saya. Saya Yusuf Al-Mubarak, pimpinan Ponpes Tekian Al-Mubarak, Cinangka Kabupaten Serang, mengusulkan ini. Saya orang kecil, saya bukan orang pintar, saya bukan ulama, bukan ahli ngaji, saya bukan doktor, bukan petinggi NU, bukan. Saya punya hak sebagai warga negara Indonesia, sebagai pecinta NU juga berhak merasa harus menjaga NU. Yang selanjutnya, heran saya ini ke mereka-mereka ini. Ya, ketika Nasab Ba'lawi kemudian dibahas oleh tesis Haji Imad secara ilmiah, kemudian ada bukti-bukti tidak terkonfirmasi, kemudian ada pembuktian ilmiah yang lain, tes DNA terbukti haplo grup mereka ini kebanyakan G, ya, dan bla bla, terbukti juga mereka tidak bisa membuktikan kitab sejaman yang lain-lain, ya. Mereka habis-habisan ngebela. Ada apa? Opo aya naon aneh aing aya naon, dibela habis-habisan, begitu gencarnya ngebela. Ada apa sih? Aneh saya mah. Ada apa? Tapi saya mau nanya, kemana kalian ketika NU dikatakan liberal? Kemana kalian ketika Gus Dur dicaci maki, dihina, disebut buta, antek Yahudi? Kemana kalian ketika Kiai Haji Said Akil Siroj memimpin NU dihina, dibully habis-habisan, bahkan NU-nya diburuk-burukin oleh oknum-oknum Habib, oknum-oknum Ucuy? Kemana kalian? Kemana kalian? Saya tidak mendengar kalian berbicara. Malah kami di akar rumput yang nangis, yang tidak terima, yang kami ngomong semampunya, menolak oknum Habib yang menghina NU, menghina tokoh NU. Mana kalian? Baru nongol ketika masalah nasab. Ada apa kalian? Ada apa kalian? Tuh, bela Gus Dur dihina. Tuh, bela Kiai Haji Said Akil dikatakan Syiah. Bela NU ketika dikatakan liberal. Oh, ayo. Mana pembelaan kalian? Mana? Enak aja. Sok pahlawan tapi kesiangan ya. NU-nya dihina, kalian nggak ngomong. Tokoh NU dihina, kalian nggak ngomong. Ini justru nasab yang memang berhak untuk diselidiki secara ilmiah. Kalian habis bela-bela. Ada apa? Jangan yang Bajar RP itu. Ya. Dengar nih, saya nih berbicara, penting saya berbicara biar tahu bahwa kami ini di Banten juga monitor. NU bukan milik kalian pribadi, bukan. Siapapun berhak untuk jadi NU, siapapun berhak untuk menjaga NU, dan siapapun berhak untuk
prihatin, sedih ketika ada oknum yang duduk di NU tetapi malu-maluin NU, ngotori NU, membuat NU marwahnya buruk. Mentes dia cicing di NU, remodel gitu kalakuana.